Assalamualaikum, saya Frianti. Kali ini kita akan belajar tentang alat pembayaran non-tunai, pelajaran ekonomi yang ada di kelas 10 SMA. Apa kalian tahu tentang alat pembayaran non-tunai? Pastinya sudah tahu, apalagi di zaman sekarang, alat pembayaran non-tunai itu banyak banget dipakai. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari alat pembayaran non-tunai. Jadi, pengertian dari alat pembayaran non-tunai itu adalah alat yang digunakan untuk membayar tanpa menggunakan uang fisik, yaitu uang kertas atau uang logam, melainkan menggunakan uang non-tunai seperti cek, giro, kartu kredit, atau uang elektronik. Kalau tadi tentang pengertian dari alat pembayaran non-tunai, sekarang apa saja jenis-jenis dari alat pembayaran non-tunai? Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai itu dibagi 3. Pertama ada alat pembayaran non-tunai berbasis kertas. Dan alat pembayaran non-tunai berbasis kertas itu ada 4 macam. Yang pertama ada cek. Cek adalah alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan dana nasabah. Jumlah penarikan dana atas nama pemilik rekening atau nama lain yang ditunjuk tertera pada cek. Selanjutnya, bank akan memproses pencairan dana sesuai dengan jumlah tersebut. Lanjut, yang kedua ada giro. Giro sama seperti cek. Giro adalah alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Bedanya giro dengan cek bisa langsung mencairkan dana, sedangkan giro hanya memindah bukukan dari satu rekening nasabah ke nasabah lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada nota debit. Nota debit adalah surat yang diterbitkan bank untuk menagih hutang seorang nasabah atau nasabah lain melalui clearing sesuai dengan nominal dan waktu yang telah ditentukan. Biasanya nota debit ini digunakan kepada seseorang yang telah berhutang kepada bank. Tapi nota debit ini biasanya digunakan transaksi antar toko. Dan yang keempat adalah nota kredit. Nota kredit merupakan surat yang diterbitkan bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana non-tunai kepada nasabah lain melalui clearing. Ini adalah salah satu contoh nota debit yang dimana dipakai di salah satu toko untuk menagih hutang kepada seorang nasabah. Dan ini salah satu contoh nota kredit yang dimana memindahkan uang non-tunai kepada nasabah lain melalui clearing. Lanjut yang kedua dari jenis alat pembayaran non-tunai. Ada alat pembayaran non-tunai yang berbasis kartu. Yang pertama ada kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai yang dimana mekanismenya adalah utang, sama seperti nota debit. Namun menggunakan kartu jadi prosesnya lebih mudah. Lanjut yang kedua ada kartu debit. Kartu debit merupakan kartu yang dimana isinya adalah uang tabungan kita yang sudah kita simpan di bank. Ini adalah 2 contoh kartu, yaitu kartu debit dan kartu kredit. Sama bukan, tapi kegunaannya yang berbeda. Dan lanjut dari jenis pembayaran non-tunai yang terakhir, yaitu yang ketiga adalah alat pembayaran non-tunai yang berbasis elektronik atau e-money. Alat pembayaran non-tunai yang berbasis elektronik secara umum lebih dikenal sebagai e-money. Dengan sifat yang prabayar, nasabah dapat menyesuaikan isi e-money sesuai kebutuhannya. Jadi e-money kan harus di top up. Kalian tuh lebih gampang karena e-money itu bisa di top up lewat HP. Dan secara garis besar ada 2 jenis uang elektronik. Yang pertama yang berbentuk kartu atau card based, dan yang kedua ada yang berbentuk server atau server based. Yang pertama yang berbentuk card based. Jika dilihat dari fisiknya, uang elektronik berbasis kartu sangat mirip dengan kartu debit atau kartu kredit. Akan tetapi, fungsi e-money jenis ini hanya untuk melakukan transaksi pembayaran. Ya, kalian tahu kan e-money itu, dan itu hanya bisa digunakan untuk transaksi pembayaran. Dan yang kedua ada yang berbasis server atau server based. Anda dikenal dengan istilah e-wallet atau dompet digital. Sekarang ini banyak banget loh. Untuk dapat menggunakan e-wallet, Anda hanya perlu akses internet menuju server bank. Inilah alasan utama mengapa e-wallet disebut sebagai uang elektronik berbasis server. Karena seperti contohnya itu m-banking,
sekarang dompet digital itu ada Dana. Nah, itu kan mempermudah dan praktis untuk dibawa kemana-mana untuk transaksi. Oke, sekarang lanjut ke manfaat dari pembayaran non tunai. Yang pertama, ada transaksi kapanpun dan dimanapun. Itu sudah jelas karena sekarang kalau nggak bawa dompet pun nggak jadi masalah karena ada HP. Yang kedua, mudah mengatur pengeluaran. Nah, di m-banking tuh ada kan yang namanya kita bisa ngelihat mutasi pengeluaran kita. Oke, yang ketiga, praktis dan efisien. Itu sudah lebih jelas karena mudah banget untuk dibawa kemana-mana. Yang keempat, menghindari tindak kriminal. Jadi kan kalau misalkan kita bawa uang tunai, biasanya uang tunai itu lebih rawan kan, lebih takut, apalagi orang yang mengetahui kita membawa uang tunai yang jumlahnya yang sangat besar. Tapi kalau misalkan hanya di dalam kartu kan orang tidak akan mengetahui jumlah dari saldo kita. Yang kelima, untuk mendapatkan promo dan diskon. Biasanya yang menggunakan uang digital ini banyak promo. Biasanya di supermarket atau di minimarket itu menggunakan dompet digital dan suka banyak banget loh promonya. Apalagi biasanya bisa menggunakan OVO, GoPay, itu banyak banget promo dan diskonnya. Oke, sekarang kita lanjut. Apa saja kelemahan dan kelebihan dari alat pembayaran non tunai? Yang pertama kita akan bahas dari alat pembayaran non tunai ini adalah kelemahannya. Yang pertama, adanya pembatasan. Karena biasanya itu ada limit untuk belanja atau untuk pengeluaran. Yang kedua, adanya resiko hack. Nah, resiko hack ini sangat tinggi dikarenakan kalau kita lupa password nih atau enggak kita lupa login, nah ini tuh bisa keblokir. Yang ketiga, boros. Karena sekarang kan belanja serba online dan pembayaran pun dipermudah dengan adanya m-banking, OVO, GoPay dan yang lainnya. Nah, di situ kita pasti terus check out dong. Nah, yang keempat, ada butuh akses internet. Kalau kita nggak ada akses internet, secara otomatis kita nggak bisa dong bayar lewat m-banking, OVO atau GoPay dan yang lainnya karena itu membutuhkan internet untuk membuka aplikasinya. Kalau tadi kita membahas kelemahannya, kita bahas kelebihan dari alat pembayaran non tunai. Apa saja sih? Yang pertama, ada transaksi lebih cepat. Itu sudah jelas. Contoh kecil, kita belanja di online shop, terus kita pengen check out, hari itu juga, detik itu juga kita bisa bayar tanpa harus kita pergi kemanapun. Cukup dengan buka m-banking dan ada akses internet. Yang kedua, bebas masalah tentang uang kembalian. Nah, di sini tuh kita tidak ribet dengan kita ada nggak sih dia uang kembaliannya untuk kita, ada nggak sih, kita kurang nggak sih, enggak. Karena kayak kita belanja di supermarket atau kita belanja di minimarket kan itu sudah menggunakan kartu nih ibaratkannya, dan totalnya tuh sudah terpotong yang ada di dalam kartu kita. Yang ketiga, lebih praktis dan dapat dibawa kemanapun pergi. Itu lebih jelas karena zaman sekarang nggak bawa dompet pun atau nggak bawa uang cash pun nggak jadi masalah karena kan ada aplikasinya di HP, cukup kayak barcode, jadi bisa bayar lewat HP tanpa harus kita nggak bawa uang nih, kita nggak ada cash nih, kita nggak ada kartu nih. Zaman sekarang tuh lebih praktis dan lebih mudah. Tidak terasa semua materi telah tersampaikan, semoga bisa dipahami dan dapat menambah wawasan kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.